pelajaran-pelajaran rohani yang dapat kita juga terus tambahkan atau kita lihat terus. Dari tulah yang ke-7 sampai 9. Hujan es yang ke-7, belalang yang ke-8, dan yang ke-9 adalah kegelapan yang pekat, kegelapan yang total. Nah, hujan es. Tulah ke-7. Tulah ke-7 katakan, dalam Keluaran 9 dan 18 dikatakan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku Tuhan katakan ya, pada Musa untuk disampaikan pada Firaun. Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Kenapa? Karena bukan hanya hujan es, tapi juga kilat dan apa? Api, saudara. Hujan es, kilat, dan api. Dan seperti pelajaran sekolah sahabat kita tadi katakan, ini menghantam Dewi Nut atau Nuet. Nah, Dewi Nuet itu adalah Dewi yang warna kebiru-biruan itu hijau, biru ya. Yang ada bintang-bintangnya. Kenapa? Ini Dewi Nuet ini adalah ini peninggalan-peninggalan arkeologis. Anda bisa lihat di dinding-dinding dari apa? Di dinding tempat peninggalan-peninggalan arkeologis di Mesir ya. Dewi Nuet adalah Dewi langit dan surga dari orang Mesir. Dan sering digambarkan sebagai pengendali apa yang terjadi di bawah langit dan yang di bumi. Jadi dia itu dia ya. Dewi Nuet itu ya. Dan dia itu diangkat oleh ayahnya itu yang sedang mengangkat Dewi Nuet itu adalah ayahnya yang bernama Shu. Ya. Ayahnya yang bernama Shu. Dan di bawahnya lagi adalah Geb. Geb itu dewa bumi. Saudara daripada Dewi Nuet. Dewi Nuet ini Dewi langit dan surga daripada Mesir. Jadi biasanya dia yang melindungi. Dewi Nut atau Nuet inilah yang melindungi bumi. Ya. Dia melindungi bumi. Ya. Tetapi ada saat hujan es itu apa? Hujan es itu turun. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang dapat menghentikan. Karena itu kuasa Tuhan. Ya. Jadi motif Tuhan itu apa dalam hujan es? Apa motif Tuhan? Keluaran 9 ayat 14 katakan, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan kuasanya dengan tujuan untuk menyelamatkan. Jadi kalau sampai ada apa? Tulah yang terjadi. Jangan langsung berpikir, waduh Tuhan kita lagi dihukum habis-habis. Tidak. Tapi ada seperti disiplin yang dapat terjadi. Disiplin itu bukan untuk apa? Untuk membuat kita hanya dengan tujuan babak belur. Tapi supaya ada apa? Disciple, redisciple artinya disiplin artinya kata disciple artinya jadikan murid kembali. Jadi diluruskan kembali, dapat kita diluruskan kembali. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi Allah ingin agar Firaun dan semua orang tahu bahwa tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang seperti dia. Tuhan memberikan, dan pelajaran lain kita lihat dari hujan es, Allah dalam kasihnya itu memberi peringatan dan kesempatan untuk berlindung. Jangan berada di padang. Masuk, keluar kalian dari apa maksudnya, kembali dari padang, masuk ke dalam rumah. Artinya untuk ada peringatan dan kesempatan untuk bertobat bahkan pada orang Mesir. Ya. Ya. Kenapa? Karena Keluaran 9 ayat 19 katakan, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punya di ladang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Dan kalau Anda baca ayatnya yang ke-20 dan 21, maka ada pegawai-pegawai Mesir, pegawai-pegawai Firaun yang memang menurut firman Tuhan dia panggil, dia punya apa? Dia punya pegawai-pegawai yang lainnya yang menjaga ternak mereka untuk kembali. Jangan 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 lagi ke padang. Karena akan ada hujan es tersebut. Dan betul, yang tidak kemudian akan apa? Yang tidak menurut akan mati. Adakah Firaun bertobat dengan tulah ketujuh ini? Wah, dia sepertinya dalam Keluaran 9 dan 27 dia katakan, aku telah berdosa. Ya, tetapi kembali ia mengeraskan hati setelah tulah berhenti. Nah, pelajaran apa? Pelajaran apa yang dapat kita lihat dari pengakuan berdosanya, Firaun ini? Model pengakuan berdosa yang bagaimana? Ini adalah model pengakuan berdasarkan situasi dan bukan berdasarkan hati. Ya, seringkali kita bertobat karena situasi lagi habis-habisan kita. Jangan, jangan bertobat karena situasi, tapi bertobatlah karena hati yang berubah. Jadi jangan kita bertobat
ketahuan, ketangkap basah. Aduh, saya ketangkap basah bersinah. Aduh, terus saya bertobat, Tuhan, minta ampun pada keluarga, minta ampun pada Tuhan. Itu kita bertobat karena apa? Situasi. Ya. Bukan karena hati. Ya. Bukan karena hati. Saya waktu lalu saya pernah bicara tentang seorang evangelis ya, Jimmy Swaggart yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Jadi pada saat dia pertama kali dia ketangkap dia apa berzina ya, dengan pelacur yang dibawa ya. Jimmy Swaggart katakan, aduh saya telah berdosa. Dia itu terkenal di televisi. Waduh dia apa di televisi dia menangis saya telah berdosa ya. Karena udah ketangkap ya. Tapi kemudian dia ketangkap lagi kedua kali, masih menangis di depan televisinya, Jimmy Swaggart. Aduh, saya telah berdosa. Kali ketiga, dia ketangkap lagi. Dia katakan apa? Ah, itu bukan urusan kalian. Apa yang saya buat nih? Yang kalian lihat saya itu ya, kalau kalian lihat saya di televisi ya, tapi di luar itu urusan saya. Istilahnya. Jadi pertobatan itu harus hati-hati. Jangan karena situasi, karena kita ketangkap dan baru kita menangis bertobat. Tidak. Biarlah pertobatan itu karena hati yang apa? Hati yang berubah. Hati yang berubah. Mari kita masuk ke tulah yang ke-8. Tulah ke-8. Keluaran 10 ayat 3 sampai 4 katakan, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Firman Tuhan kepada Firaun melalui Musa ya. Berapa lama lagi? Ini Firaun ini keras kepala, tidak mau merendahkan dirinya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan melalui kepada Firaun ya. Ayat 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang-belalang ya. Dan ini dewa apa ini yang menjadi masalah? Ada satu dewa di Mesir yang bernama Dewa Seth. Dewa Seth ini adalah dewa badai. Dia juga dewa perang. Dan dewa yang mengatasi, melepaskan bangsa Israel dari gangguan-gangguan. Dan bersama juga dengan dewa Isis, ya, kita pelajari tadi malam itu dewa Isis ya. Maka mereka itu dianggap sebagai dewa pertanian. Ya. Tapi di tulah ke-8 ini, wah tidak berdaya dewa Set ini. Ya. Tidak dapat melindungi bangsa Mesir dari gangguan belalang. Ya. Tidak bisa menghasilkanlah orang Mesir itu di hasil pertanian yang baik karena dewa mereka itu apa? Melempem. Ya. Dewa mereka itu KO dengan apa? Tindakan Tuhan. Motif Tuhan sekali lagi untuk apa? Nah, kembali kita lihat di tulah ke-8 ini pada saat dibahas. Motif Tuhan itu keluaran 10 ayat 2. Saya selalu ingin tekankan. Kenapa? Supaya kita menyadari bahwa pada saat Tuhan membiarkan, ya mungkin Tuhan tidak menyebabkan langsung seperti di Mesir, tapi Tuhan membiarkan kita kena tulah, orang Manado bilang katulah. Kadang-kadang kalau itu terbiarkan, ada motif yang baik. Supaya hati kita berubah. Situasi kita diubah, supaya hati kita berubah. Situasi berubah supaya hati berubah. Jadi keluaran 10 ayat 2 Tuhan katakan apa? Dan supaya engkau dapat menceritakan pada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan bertindak agar orang Mesir dan khususnya juga umat-umatnya akan mengingat dan apa? Dan menceritakan pekerjaan kebesaran daripada Tuhan. Di sini kita bisa juga melihat bahwa kuasa dunia tidak mampu melawan kuasa Allah. Belalang menghancurkan kekayaan dan sumber daya Mesir. Ini memperlihatkan bahwa tidak ada jaminan yang aman tanpa Tuhan. Ingat apa yang Tuhan lakukan melalui Yusuf di Mesir. Pada saat Firaun bermimpi, 7 tahun ada kambing lembu yang apa? Kambing lembu yang besar. Ya. Lalu kemudian pada 7 tahun berikutnya dimakan oleh apa? Lembu-lembu yang kurus. Apa yang terjadi di situ? Ya. Tuhan yang dapat memberikan apa? Ya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan satu bangsa, bukan hanya bangsa Mesir, tapi juga bangsa Israel atau keturunan daripada Israel atau si Yakub. Ya. Jadi semuanya itu dapat diatur oleh Tuhan. Ya. Tidak ada jaminan yang aman tanpa Tuhan. Ya. Tuhan dapat memberi seperti Ayub katakan dapat memberi dan juga dapat apa? Dengan kata lain mengambil. Dan kalau Tuhan ambil dengan satu tujuan yang baik. Supaya kita memiliki perubahan hati. Perubahan hati. Jadi kuasa dunia tidak mampu melawan kuasa Allah. Dan kompromi. Ya. Kompromi daripada Firaun ya. Hanya pria Israel yang beribadah. Itu kompromi yang setengah. Setengah menurut sama saja tidak menurut. Setengah menurut sama saja tidak menurut. Kompromi setengah hati bukan
satu ketaatan. Firaun ingin hanya agar pria Mesir pergi beribadah, tapi Musa menolak. Tuhan menginginkan ketaatan penuh, bukan setengah-setengah. Yang terakhir, kita masuk kepada tulah yang kesembilan, kegelapan yang pekat. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ingat bahasa puitis, meraba gelap artinya apa? Gelap itu betul-betul nyata. Ya. Artinya gelap itu bukan sesuatu hal yang apa? Yang bisa dikalahkan dengan lampu atau apa. Tidak, gelap itu apa? Yang nyata sekali. Datang seakan-akan ya, lampu, kalau mau nyalakan lampu tiba-tiba ada yang apa, menutup menutup lampu tersebut, ya dapat diraba, menutup lilin atau apa gitu ya. Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada seorang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi dewa apa ini? Ya, saya sudah katakan tadi, ini tulah kesembilan. Ya, ini kalau kita lihat tulah demi tulah itu mulai apa? Naik, dia punya apa? Dewa-dewa yang paling berkuasa. Jadi dewa-dewa Mesir itu seperti dewa-dewi orang-orang Greka juga, Yunani ya. Ada yang dianggap apa? Yang paling tinggi, kepala para dewa, ya, ratu para dewa dan lain sebagainya. Jadi ini yang tulah kesembilan ini yang memang boleh dikatakan puncak yang apa? Disembah-sembah orang Mesir. Walaupun yang utama nanti tulah ke-10, dewa yang utama itu sesungguhnya tidak lain adalah si Firaun itu sendiri, ya, yang menganggap dirinya juga sebagai Allah atau dewa, ya. Tapi sekarang ini yang diyakini oleh orang-orang itu adalah siapa? Ra dan Thoth. Kita lihat ini yang pertama yang di atas sebelah kiri itu adalah dewa Ra. Sorry sorry, bukan Dewi ya, tapi itu dewa Ra. Nah, dewa Ra dan Thoth, ya, Thoth itu yang di bawahnya. Bedanya yang Thoth itu dia punya seperti apa, burung itu dia punya itunya lebih lebih panjang ya daripada dewa Ra. Dewa Ra bukan Dewi ya. Tapi kedua-duanya ini lihat ada simbol apa di atas kepala mereka. Terang, sumber terang mereka. Kenapa? Karena Ra adalah dewa utama Mesir, sedang ya yaitu dewa matahari, sedangkan Thoth adalah dewa bulan. Mereka lah yang memberi terang. Di siang hari dewa Ra, malam hari dewa Thoth. Dewa Thoth. Tapi sekarang di tulah yang ke-9 ini, tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan cahaya. Tidak ada yang mampu memberikan cahaya. Kedua dewa utama ini, dewa matahari dan dewa bulan, melempem, kalah dengan kuasa apa? Kuasa Tuhan. Pelajarannya adalah bahwa kegelapan itu menggambarkan kondisi rohani yang semakin parah daripada siapa? Firaun dan orang-orang Mesir juga ya. Kondisi rohani tanpa Allah. Ketika seseorang seperti Firaun menolak terang kebenaran, maka ia akan masuk ke dalam kegelapan moral dan spiritual yang kalau terus-menerus ditolak bisikan surga akan menjadi total. Kita akan apa? Kita akan menolak bisikan Roh Kudus ya, melukai hati melukai Roh Kudus, dan itu adalah dosa yang tidak dapat apa diampuni. Dengan kata lain, bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, karena kita tidak mau mengakui, karena kita tidak mau untuk bertobat. Kita tidak mau untuk bertobat. Jadi inilah kegelapan ya. Jadi Allah di sini juga kita lihat pelajarannya adalah Allah mampu memisahkan umatnya dari tulah. Di tengah kegelapan umat Tuhan tetap memiliki terang. Ini adalah gambaran bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menopang umatnya dalam masa-masa yang sulit. Dalam masa-masa yang sulit. Jadi ada Tuhan. Jadi di tengah-tengah perhambaan, perbudakan di Mesir, ya tulah ya kena orang-orang Mesir, dan ada efek ekonominya juga yang mungkin kena kepada orang Israel. Tetapi terang itu tetap apa? Terang itu tetap ada. Pelajaran yang dapat kita lihat juga adalah bahwa penolakan terakhir bisa membawa kehancuran total. Penolakan terakhir membawa kehancuran total. Keluaran 10 ayat 28 katakan, lalu Firaun berkata kepadanya, kepada Musa, pergilah daripadaku. Diusir si Musa ya. Pergilah daripadaku, awaslah engkau, hati-hati kamu ya. Jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Engkau akan mati. Di ayat 29 Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, Firaun ya. Tepat seperti ucapanmu itu, aku tidak akan melihat mukamu lagi. Dan inilah
puncak daripada penolakan daripada firman Tuhan. Puncak dari penolakan kita untuk tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu adalah kehancuran total. Kehancuran, kegelapan yang total. Hal ini menandai puncak kekerasan hati yang membawa pada tulah terakhir, itulah ke-10 minggu depan ya, kematian anaknya yang sulung. Anak-anak di Mesir yang tidak mau mendengar firman Tuhan ya, akan mengalami kematian. Kembali seperti ayat-ayat yang tadi malam kita sudah baca ya. Ibrani 3:15 katakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan apa? Hatimu. Ya, saya pernah berikan ilustrasi tentang ini, ilustrasi rabi-rabi Yahudi ya, rabi-rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi. Satu saat dia, seorang rabi atau guru Yahudi, sedang berdiri di depan kelas mengajar para murid-muridnya. Ya, pentingnya untuk bertobat, pentingnya untuk tidak mengeraskan hati, pentingnya untuk bertobat. Lalu murid-muridnya memiliki satu pertanyaan, ada seorang murid maksud saya bertanya kepada sang rabi, kepada sang guru, "Rabi, kapan waktu yang terbaik untuk bertobat? Kapan waktu kita yang terbaik untuk bertobat?" Ya, nah, ini kapan waktunya ini kan, wah ini kapan, 5 tahun depan atau tahun depan atau apa. Jadi Rabi pikir, wah mesti ada jawaban yang definitif ya. Kalau kita mungkin ditanya kapan waktu kita bertobat, kan nanti sebelum pintu kasih yang tertutup, mungkin orang Advent akan jawab seperti itu ya. Setelah mungkin national international Sunday Law, sebelum pintu kasih yang tertutup, disitulah kita bertobat, sebelum pintu kasih yang tertutup. Nah, mungkin orang Advent akan jawab seperti itu. Nah, bagaimana dengan Rabi Yahudi ini? Dia ditanya seperti itu, apa jawabannya? Nah, Rabi ini kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang terbaik untuk bertobat adalah 1 hari atau pada hari sebelum kalian meninggal. Wah, betul juga ya, murid-muridnya bilang, wah betul juga ya. Kalau kita sudah meninggal nggak bisa bertobat kita ya. Jadi mungkin 1 hari atau pada hari kita tahu kita akan meninggal, kita bertobat di situ, bertobat di situ. Tapi kemudian murid-muridnya berpikir, tapi Rabi, kapan kita bisa tahu kapan waktunya kita untuk meninggal? Raja Daud atau tulisan di Alkitab saja ya, orang-orang Yahudi kan percaya perjanjian lama ya. Eh, Kita itu hanya selangkah dari maut. Jadi kapan kita bisa tahu kapan kita meninggal? Kapan kita tahu waktunya bagi kita untuk meninggal? Rabi-rabi Yahudi tersebut kemudian dengan tersenyum katakan, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Karena kita mungkin hanya selangkah dari maut. Bertobatlah pada hari ini. Bertobatlah sekarang. Jangan tunggu nanti. Bertobatlah sekarang. Saya mengajak kita semua untuk kembali membaca Ibrani 3:15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Saya bawa ini dalam nama Yesus.